semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Next. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Next. Oh ya, hadiratmu memenuhiku. Ini flash aja. Tapi pakai overdub. Iya. Langit dan bumi. A. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Musik. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya
rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. 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 Endingnya nggak dikasih kayak gitu. Ting 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 ting. Dan ini intro. Next. Nanti ini. Iya, memang agak terlalu keras. Ini nanti apa? Main pertama. Masuk ke ref. Ref. Oh iya, sorry. Bentar dulu. Waktu bunyi sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil Tuhan, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Amin. Iya. Barangkali masih kepengin pipis dulu, silakan. Ya. Supaya ketika kita beribadah sungguh-sungguh tidak ada gangguan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta gereja yang perlu untuk kita perhatikan bersama pagi hari ini. Yang pertama, hari ini pendeta kita, Pendeta Andri Kartika Nugroho, tukar mimbar. Jadi Pak Andri akan melayani di GBI Simolangit. Sementara pagi hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Jandri. Ya, Bapak Jandri ini melayani di Lebo. Betul, Pak? Iya. Nanti lebih lengkapnya biar Pak Jandri memperkenalkan diri sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Gubeng mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Bapak Toto Widaryanto tanggal 2 Oktober yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Toto di dalam kehidupan senantiasa. Lalu yang berikutnya, ibadah jam doa Rabu dan doa anak dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.00 jam 6 sore secara onsite di gereja dan secara online melalui Zoom. Silakan Bapak Ibu Saudara dan adik-adik bisa mengikuti ibadah jam doa Rabu dan doa anak ini. Lalu yang berikutnya ada baksos, bakti sosial pengecekan kesehatan gratis. Gereja bekerja sama dengan PT Ensefal akan mengadakan kegiatan pengecekan gratis tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol yang ditujukan bagi jemaat Gereja Baptis Gubeng. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 jam setelah ibadah Minggu pagi. Ya. Tempatnya di halaman Gereja Baptis Gubeng. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti untuk pengecekan tensi, gula darah, asam urat gratis. Tetapi kalau untuk kolesterol ada biaya yaitu 20.000 per orang. Nanti dipersembahkan untuk pelayanan gereja. Demikian warta gereja yang kami sampaikan, kiranya mendapat perhatian bagi kita semuanya. Namun Bapak Ibu, ada satu lagi. Pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Demak, Gereja Baptis Indonesia Pamongan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa berdiri untuk memperkenalkan diri. Ya, Bapak Andi ya dan Ibu. Ya, selamat datang, selamat berbakti bersama kami di Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pujian. Kita akan menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa, pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami merasakan kehadirat-Mu. Kami merasakan ya Bapa, Engkau menyentuh hidup kami Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir menghangatkan kami ya Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pagi hari ini kami rindu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami memperoleh siraman firman-Mu, kami mendapatkan berkat-Mu yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kami, menempuh kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Telah ku dapati
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan, hanya bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Bersama-sama ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari
Marilah kita mendengar firman Tuhan. Mazmur pasal 61 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kau hadir di sini ya Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, ku berseru, ku berdoa, ku sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Ku berseru, ku berdoa, ku sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Memenuhi hatiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi lahir-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian itu tetap keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan itu tetap keluar dari dalam hati kami ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, itu keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami bukan sekedar memuji, kami bukan sekedar menyembah ya Tuhan, tetapi semuanya itu adalah pengakuan yang sungguh dari dasar hati kami Tuhan. Bapa, kami mau menikmati ibadah ini hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap untuk masuk lebih dalam di dalam ibadah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri ya. Ada yang sudah capek? Tidak ya? Semuanya masih semangat ya. Pagi hari ini udaranya segar sekali, cuacanya cerah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya juga hatinya penuh dengan sukacita, ya. Amin. Iya. Kalau begitu, mari kita berikan salam kepada kiri dan kanan kita dengan senyum, dengan wajah yang sukacita. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Iya. Ada satu pujian yang penuh dengan sukacita. Pujian ini mengatakan bahwa langit dan bumi akan memuji Tuhan. Semua ciptaan Tuhan akan memuji Dia. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang ya. Biarlah apa yang keluar dari diri kita, ekspresi kita natural ya, keluar dari dalam diri kita. Mari kita pujikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Biarlah musik memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari perhatikan kiri kanan yang belum tersenyum, disenggol ya. Yang belum bersukacita, disenggol. Ayo senyum. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita akan bersuka cita. Silakan bertepuk tangan. Iya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Wah, sudah berkeringat. Puji Tuhan. Ini keringat karena kita bersorak-sorai bagi Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa karena pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini ya, bersama-sama mungkin dengan keluarga kita, dengan teman-teman, dengan kenalan kita. Kita masih bisa melihat mereka ada di sini. Mari kita terus berdoa, saling berdoa satu dengan yang lain, supaya sukacita yang indah ini tetap boleh kita rasakan selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nanti Bapak dan Ibu Daniel akan melayani di dalam pengumpulan persembahan. Sebelumnya kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian Waktu Dunia Berakhir. Nanti pada bait yang kedua Bapak Ibu Daniel bisa mulai mengedarkan kantong persembahan. Mari kita pujikan terlebih dahulu. Waktu bunyi sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia, berkumpul dalam surga yang bakal, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala,
kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada bersama-sama. Waktuku disangkakala, waktuku disangkakala, waktuku disangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil ku ada. Amin. Kami silakan Mbak Daniel. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan di dalam minggu-minggu yang telah kami lalui. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya melalui persembahan perpuluhan yang saat ini kami kembalikan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin belum bisa ikut ambil bagian di dalam mengembalikan persembahan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan di kesempatan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan untuk kembali. Selanjutnya ada satu persembahan pujian istimewa yang sudah dipersiapkan oleh WPI. Oleh karena itu kami persilahkan kepada ibu-ibu kaum WPI untuk bisa melayani melalui persembahan pujian. Kami persilahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Hapuskan air mataku.
seperti pujian yang kami naikkan ya Allah. Biarlah kami selalu dialiri oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena penyertaan dan perkenanan Tuhan sajalah kami bisa melewati hari demi hari kami yang tidak mudah ya Tuhan. Dengan segala macam tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami memerlukan tuntunan Roh Kudus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai hari ini kami ada. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hati kami bagaikan tanah yang subur yang ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang ditabur boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami, agar kami semakin serupa dengan Engkau hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hamba-Mu juga terbatas dalam menyampaikan sehingga butuh pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu, sembunyikan hamba jauh di balik salib-Mu sehingga hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saya perkenalan singkat terlebih dahulu ya, karena saya baru pertama kali ke Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Perkenalkan, nama saya Jandri Efranta Ginting ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berasal dari suku Karo. Saya besar di Aceh walaupun saya lahir di Kabanjahe namanya ya. Agak asing memang namanya, tapi itu salah satu daerah di Sumatera Utara dekat Brastagi gitu ya. Harusnya hari ini saya datang bersama dengan istri, tapi karena memang istri saya sedang dalam masa pemulihan karena kemarin sempat sakit, jadi saya datang sendiri gitu. Padahal kami sudah planning akan datang berdua gitu ya. Jadi sekaligus keliling-keliling Surabaya gitu rencananya kemarin, cuman nggak jadi gitu ya. Kami sudah memiliki satu anak perempuan namanya Eljovana gitu ya. Mungkin saya sedikit cerita, saya dengan istri itu dulu satu kampus Bapak Ibu Saudara. Mungkin mumpung orangnya nggak ada, saya cerita gitu ya. Iya, jadi kami dulu satu kampus. Istri saya itu adik tingkat saya. Saya angkatan 2016, beliau angkatan 2017. Jadi kami itu ketemunya agak unik Bapak Ibu Saudara. Ini supaya jadi ini juga ya bagi yang muda-muda yang lagi cari jodoh, supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bisa pertemukan kita dengan jodoh kita itu dengan cara-cara yang unik gitu ya, dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak sangka gitu ya. Saya dulu waktu mahasiswa sedang masa-masa akhir semester ya, mengerjakan tugas di perpustakaan. Kebetulan perpustakaan kami itu lantai 2 ya Bapak Ibu Saudara, di lantai 2. Nah pada saat itu charger laptop saya itu rusak ya, sehingga pada waktu itu saya nggak bisa lanjut kerjakan tugas. Kemudian saya coba pinjam ke beberapa teman saya, ternyata mereka juga pakai gitu ya. Akhirnya saya ingat bahwa ada salah satu mahasiswi putri yang punya laptop yang sama dengan saya. Akhirnya saya kepikiran untuk pinjam chargernya. Akhirnya saya cari nomor WhatsApp-nya di grup mahasiswa, kemudian saya chat dia. Dek, saya bilang gitu ya, kebetulan karena saya kakak tingkat. Dek, boleh nggak saya pinjem charger kamu? Saya bilang gitu. Oh boleh, silakan bang, katanya. Kemudian akhirnya saya bilang, ya udah saya ke asrama putri ya, saya ambil ke asrama kamu, saya bilang gitu. Itu malam hari ya, kami belajar malam pada waktu itu. Kemudian dia bilang oke, siap bang. Kemudian beberapa saat kemudian saya turun tangga gitu ya, mau ngambil charger itu. Nah istri saya itu ternyata nganter juga gitu, dia nganter ke perpustakaan. Akhirnya ketemulah kami di tangga itu gitu ya. Jadi malam itu agak berbeda Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau saya lihat dia ketemu di tempat makan, ketemu di ruang ibadah, itu biasa saja Bapak Ibu Saudara. Nggak ada rasa-rasa suka gitu ya, nggak ada rasa-rasa cinta. Tapi pada malam itu entah kenapa seperti ada cahaya surga gitu ya, kayak di film-film Korea gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat, wah tiba-tiba ada cahaya yang menyelimuti wajahnya dan saya melihat, oh ini kok beda gitu ya. Sehingga pada waktu itu tumbuhlah bibit-bibit cinta di antara kami. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami bisa menikah dan punya satu anak. Jadi untuk yang sedang cari jodoh, Tuhan punya banyak cara ya untuk pertemuan kita dengan
pasangan yang tepat. Sabar saja gitu ya. Ya. Oke, kita langsung saja ke firman Tuhan. Cukup perkenalannya ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang pengabdian dalam pelayanan. Saya diberi tema oleh Pendeta Andri, pengabdian dalam pelayanan, pujian dan penyembahan. Yang terambil dari Mazmur pasal yang 100 ayat yang kedua. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hanya satu ayat saja. Ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah itu pasti ada yang namanya pujian dan penyembahan. Ketika seseorang datang beribadah kepada Tuhan, entah itu ke gereja, entah itu ibadah pribadi di rumah, pasti di dalam ibadah itu ada pujian dan penyembahan. Ya, jadi pujian dan penyembahan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi jika ada orang Kristen yang datang ke gereja tidak memuji dan tidak menyembah Tuhan, itu bukan ibadah. Itu hanya wisata rohani. Dia datang ke gereja hanya untuk cari kesenangan pribadinya. Ya, sama kayak Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke satu tempat wisata, biasanya yang dicari di sana kesenangan pribadi ya. Kita cari tempat yang enak, suasana yang enak sehingga hati kita senang. Tetapi ketika kita datang beribadah, yang kita senangkan itu bukan diri kita, tetapi yang kita senangkan itu adalah Tuhan Allah. Sehingga harus ada pujian penyembahan di sana. Pemazmur mengatakan Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan kita. Artinya dengan pujian penyembahan kita yang disenangkan bukan hanya kita, tetapi yang disenangkan terlebih-lebih adalah Tuhan. Saya mau kita bahas yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita mau bahas tentang hak istimewa dari Allah untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berangkat atau kita kembali ke perjanjian lama, kalau bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, itu agak rumit Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, itu hanya bisa dilakukan oleh imam besar. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel itu ada kemah suci atau bait suci Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam bait suci itu ada namanya ruang Maha Kudus. Kemudian ruang Maha Kudus itu dibatasi oleh tirai ini. Jadi di pelataran luar itu ada namanya ruang kudus, kemudian pelataran luar. Nah, di ruang Maha Kudus itu Bapak Ibu Saudara, tidak sembarangan orang bisa masuk. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar saja. Pada zaman perjanjian lama, yang bisa masuk ke sana itu hanya Harun dan keturunannya, suku Lewi. Ya. Jadi kalau orang mau masuk ke ruang Maha Kudus, dan ruang Maha Kudus itu adalah tempat di mana hadirat Allah itu ada. Dan yang bisa masuk ke sana hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali pada hari raya pendamaian. Ya, enggak sembarangan orang bisa masuk. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setelah zamannya Harun gitu ya, imam-imam besar yang lain muncul dari keturunannya. Bahkan pada saat itu ketika ada yang mau masuk ke ruang Maha Kudus itu, kakinya itu diikat rantai Bapak Ibu Saudara. Kenapa diikat rantai? Karena kalau imam besar itu tidak keluar dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya persembahan korbannya, kemudian percikan darah di dalam ruang Maha Kudus itu berlangsung selama 1 jam, dan kemudian jika lebih dari itu, biasanya imam besar itu sudah meninggal di dalam. Kenapa? Karena hadirat Allah itu begitu kudus, begitu luar biasa, sehingga siapapun yang berdosa, yang masuk ke sana, yang tidak mentahirkan dirinya dalam perjanjian lama, dia pasti mati. Ya. Makanya pada waktu itu, jika dalam waktu yang tidak ditentukan imam itu tidak keluar, biasanya orang akan tarik rantai itu, artinya imamnya sudah meninggal. Begitu susahnya lah pada perjanjian lama, dan begitu mahal dan kudusnya lah hadirat Allah ketika seseorang ingin beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Ya, dikatakan di sana dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 51, tabir bait suci atau tirai bait suci itu yang jadi pembatas antara ruang Maha Kudus dengan pelataran luar dan ruang kudus itu terbelah menjadi 2. Kemudian maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu Saudara, artinya setiap kita dengan robeknya tirai bait suci itu menandakan bahwa kita bisa datang kepada Allah secara langsung dan kapan saja.
Kalau dulu kita harus pakai perantara imam-imam ketika datang kepada Allah, sekarang kita bisa datang langsung kapan saja. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja hari ini langsung memuji, memuliakan Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi imam besar kita yang menjadi perantara kita, kata kitab Ibrani. Sehingga kita bisa datang kepada Allah secara langsung dan kapan saja. Sangat mudah. Bapak Ibu Saudara sambil naik motor pun bisa merasakan hadirat Allah. Saya seringnya Bapak Ibu Saudara hari Jumat biasa saya punya kebiasaan itu bersama istri kami doa keliling gitu ya. Berdoa. Kami merasakan hadirat Allah. Artinya di mana saja kapan saja kita bisa merasakan hadirat Allah. Tapi yang jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi masalahnya ya. Yang jadi masalahnya adalah saking mudahnya kita hari ini datang kepada Tuhan di mana saja dan kapan saja, tidak harus ada perantara. Banyak orang Kristen, tapi tidak di sini ya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin tidak di sini. Banyak orang Kristen yang menyepelekan atau tidak menganggap sakral lagi datang kepada Tuhan dalam ibadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa lihat 3 gambar di depan ini. Ya, gambar yang pertama Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu mereka sedang ibadah, tapi mereka dalam ibadah ngapain? Main gadget ya. Iya. Saya baru-baru ini Bapak Ibu Saudara tegur beberapa anak PKMB karena waktu ibadah itu mereka asik main game padahal pembicara lagi khotbah di depan. Bagi anak-anak muda ibadah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Ya. Sesuatu yang kudus dan harus dihormati. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, baiknya kalau kita datang ibadah minggu itu HP kita itu di silent saja, kalau bisa dimatikan gitu ya. Jangan diaktifkan lah. Makanya saya lebih senang kalau ibadah itu bawa Alkitab yang fisik ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun nggak salah juga kita pakai Alkitab suci, tab suci gitu ya HP. Tapi seringkali itu banyak distraksi di situ, banyak apa ya gangguan. Tiba-tiba ada notifikasi gitu ya, tiba-tiba ada chat dari saudara. Akhirnya kita nggak tahan untuk nggak buka karena penasaran. Akhirnya kita nggak dengar khotbah lagi, kita nggak fokus lagi memuji Tuhannya, terganggu gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua ada juga yang tidur Bapak Ibu Saudara banyak. Di rumah itu susah tidur gitu ya, jam 12 malam, jam 2 malam itu nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi di gereja pendetanya baru khotbah 5 menit, wah sudah mulai nyaman gitu ya, wah mulai ngantuk. Kemudian masuk khotbah 10 menit, kakinya mulai diselonjorkan, tangan mulai dilipat gitu ya, wah pendeta pikir fokus gitu ya dengar khotbah. Ternyata sudah mulai mengantuk. 15 menit kemudian sudah tidur. Kemudian pendeta bilang amin, dia bilang amin juga gitu ya. Bahkan suaranya yang paling keras gitu ya. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di rumah susah tidur, di gereja jadi tempat tidur. Gampang tidur di gereja. Apalagi ada AC gitu ya, kipas angin. Wah itu lebih gampang lagi. Ya. Ini menjadi problem Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada lagi Bapak Ibu Saudara, ini gambarnya agak tidak bagus ya kualitasnya karena saya susah cari gambar yang gini-gini di Google. Kemudian gambar yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan yang baju hitam gitu yang lagi menunduk yang seperti ini. Ya. Dia sedang berpikir keras padahal lagi ibadah, tapi pikirannya kemana-mana, melayang. Wah banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, tapi bukan di sini gitu ya. Ya bukan di sini, saya yakin bukan di sini. Datang ibadah, gas sudah dimatiin belum tadi ya di rumah, gitu ya. Oh, datang ibadah kemudian nanti lagi khotbah pendetanya kemudian pikirannya kemana-mana. Oh nanti pulang gereja mau makan apa ya? Atau aduh nanti cicilan gimana ya? Artinya raganya di gereja tapi pikirannya di luar sana. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah sehingga ini jadi masalah, saking mudahnya kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak menghargai lagi yang namanya ibadah Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi kita sudah bahas bagaimana kita diberi privilege atau diberi hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan kapan saja, di mana saja ketika tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Sehingga harusnya Bapak Ibu Saudara itu membuat kita semakin semangat, semakin antusias, semakin berlomba lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sudah dipermudah gitu ya. Kapan saja, di mana saja kita bisa datang. Harusnya ini mendorong kita untuk lebih semangat, lebih menghormati ibadah daripada dulu kita sangat susah untuk ibadah pada zaman bangsa Israel. Ya. Jangan sampai ini justru kemudahan ini membuat kita makin lemah untuk beribadah, makin malas untuk beribadah, tidak menghargai ibadah. Sehingga pujian penyembahan kita itu tidak berarti Bapak Ibu
Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita miliki untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau seorang pengabdi yang memuji dan memuliakan Tuhan, yang menyembah Tuhan adalah memiliki sikap hati yang benar. Ya. Karena tanpa sikap hati yang benar Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita itu tidak melihat tampilan luar kita. Tuhan itu melihat hati. Ya, Bapak Ibu Saudara lihat ya, ketika Tuhan memilih Raja Daud, apa yang Tuhan lihat? Hatinya. Sehingga Raja Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaranya datang di hadapan Samuel untuk menawarkan diri menjadi raja, tetapi semuanya ditolak oleh Allah. Karena hati mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang dipilih oleh Allah adalah yang paling bungsu dan yang paling dianggap kecil dan remeh di antara semua saudaranya, yaitu Daud. Kenapa Tuhan memilih dia? Karena hatinya. Sehingga ini penting Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara dari sorga gitu. Ini cerita saja. Ya. Suatu kali ada seorang malaikat Bapak Ibu Saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya kenapa? Saya melihat di gereja si A itu mereka pujian penyembahannya itu luar biasa hebat. Wah, WL-nya luar biasa, alat musiknya luar biasa, gerejanya besar. Tapi saya kok bingung, kenapa suara mereka nggak sampai ke surga? Gitu. Saya kok nggak bisa dengar suara mereka. Tapi kalau saya lihat lagi ada gereja yang lebih sederhana, lebih kecil, tapi pujian penyembahan mereka kok sampai ke surga. Kira-kira penyebabnya apa Tuhan? Ya. Kemudian dijawab oleh Allah. Sebenarnya yang jadi penyebabnya adalah gereja si A ini, walaupun mereka punya alat musik yang megah, pujian penyembahannya juga sepertinya hebat gitu ya, tapi mereka tidak memuji Allah dengan hatinya. Ya. Sehingga pujian penyembahan mereka tidak sampai ke sorga. Tetapi gereja yang kecil ini, walaupun mereka sederhana saja, ibadahnya hanya pakai gitar saja, tetapi mereka memuji Allah dengan hati mereka, sehingga pujian penyembahan mereka itu sampai ke sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang benar untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan itu harga mati yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ya. Kemudian sikap hati yang seperti apa yang benar itu? Yang pertama, sikap hati yang sukacita dan semangat atau antusias, gitu ya. Kalau kita punya sikap ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan malas ke gereja. Ya. Bahkan kalau hari Sabtu itu ya, kita sudah membayangkan, wah besok hari Minggu, wah aku harus ke gereja. Sudah setrika baju, jadi setrikanya nggak pagi-pagi Bapak Ibu Saudara pas mau berangkat, gitu ya. Tapi setrikanya sudah dari hari Sabtu. Bahkan hatinya sudah disiapkan dari hari Sabtu. Jadi bagi saya persiapan hari Minggu untuk ibadah kepada Tuhan itu bukan hari Minggu. Tapi hari Sabtunya kita sudah persiapkan hati kita yang terbaik. Kalau besok itu kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Antusias Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita punya sukacita dan antusias ini kita baca ayat yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, sorak-sorai di sana berbicara tentang semangat atau antusias datang kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan itu tidak karena dipaksa, tidak karena ajakan orang tua saja, tidak karena rutinitas saja, tidak hanya karena kita orang Kristen, tetapi memang karena kita merindukan Allah. Sehingga kalau kita punya sikap hati yang sukacita dan antusias, ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke pintu gereja itu, sudah ada di pintu gereja, Bapak Ibu Saudara akan merasakan aura yang sangat kuat. Aku mau bertemu dengan Tuhanku. Aku nggak mau ke gereja pulang dengan hampa. Aku mau bertemu dengan Yesus. Aku mau merasakan hadirnya di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara masuk dari pintu gereja itu, mau masuk ke dalam, jangan biasa-biasa saja, jangan punya sikap hati yang biasa saja, tetapi milikilah hati yang penuh dengan sukacita dan antusias ingin bertemu dengan Tuhan. Karena orang yang punya antusias dan sukacita ingin bertemu dengan Tuhan, mereka lah yang mau Tuhan jumpai, gitu ya. Kalau kita biasa-biasa saja datang ke gereja, pulangnya pun akan biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang kita dapat di gereja. Pulang datang dengan pergumulan, pulang juga dengan pergumulan. Tidak ada sesuatu yang beda.
Ya, sehingga ini penting Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, sikap takut dan gentar. Ya. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Mazmur 100 ayat 3. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Kita tidak sedang berhadapan dengan pendeta, kita tidak sedang berhadapan dengan manusia, kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah, pencipta alam semesta, Allah yang besar dan termulia itu, yang agung itu. Nah, sehingga kalau kita berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu, kita harus memiliki rasa takut dan gentar ketika datang kepada Tuhan. Takut dan gentar di sini bukan dimaknai seperti kita takut setan gitu ya. Rasa takut seperti itu tidak nyaman, ya. Tetapi rasa takut dan gentar di sini artinya kita menaruh rasa respek, menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga kita datang dengan kutundukan hati karena kita tahu sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Karena begini Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang, orang-orang Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan itu tidak lagi dengan rasa takut dan gentar. Makanya yang tadi yang gambar-gambar saya tunjukkan tadi terjadi, ada yang tidur, ada yang main HP, kemudian ada yang ngobrol sama temannya, colek sana, colek sini, gitu ya. Ada pikirannya melayang-layang ke sana dan ke sini karena tidak lagi menaruh rasa hormat ketika datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Sehingga ini penting untuk kita miliki bersama Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen yang datang ke gereja tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan? Kenapa ada orang yang datang ke gereja dia masih berani main HP, balas-balas chat, buka YouTube, main game? Kenapa orang datang ke gereja masih berani tidur? Sebenarnya jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Orang bisa tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan dalam ibadah, dalam pujian dan penyembahan, karena dia sebenarnya tidak betul-betul meyakini bahwa Tuhan hadir di sana. Saya beri gambaran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau diundang ke ruangan Pak Jokowi gitu ya, untuk ngobrol santai dengan beliau. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan beliau, face to face, muka dengan muka gitu ya. Ya, berani nggak Bapak Ibu Saudara ngobrol dengan Pak Jokowi sambil main-main HP? Berani nggak Bapak Ibu Saudara ngobrol dengan Pak Jokowi sambil ongkang-ongkang kaki? Berani nggak Bapak Ibu Saudara ngobrol dengan Pak Jokowi sambil tidur? Wah, langsung ditendang Bapak Ibu Saudara keluar gitu ya, nggak sopan gitu ya. Tapi kenapa orang tidak berani? Kenapa saya tidak berani sembarangan ketika ngobrol di depan Pak Jokowi? Karena saya tahu Pak Jokowi ada di situ. Saya nggak berani. Coba Pak Jokowi keluar, wah saya main HP, saya tidur-tiduran nggak masalah. Ya. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan di dalam ibadah, baik itu dalam gereja, dalam ibadah PBI, WBI, ibadah pribadi di rumah. Karena sebenarnya di dalam hatinya masih ada ketidakyakinan bahwa Tuhan benar-benar hadir di sana. Kalau kita benar-benar yakin Tuhan hadir di sana, kita nggak akan berani macam-macam. Kita akan betul-betul menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada ibadah itu, karena Tuhan hadir di sana. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, kita memuji dan menyembah Allah bukan karena apa yang Dia perbuat, tetapi karena memang Dia adalah Tuhan Allah. Ya. Ini cukup berbahaya kalau kita menghormati Tuhan karena apa yang Dia perbuat. Itu rasa hormat kita kemudian ketika kita datang beribadah dan memuji Tuhan itu dasarnya nggak kuat. Kenapa? Karena ketika Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa berhenti jadi penyembah dan pemuji Tuhan. Kita bisa berhenti datang ke gereja. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih di seminari Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk seminari saya sempat kecewa sama Tuhan. Ya, karena waktu itu mama saya tiba-tiba sakit. Sakitnya keras Bapak Ibu Saudara. Apa ya kata orang itu sakit jiwa lah ya. Mama saya sebelumnya sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba beliau itu depresi berat dan cenderung seperti orang gila, dan semua saudara bilang, udahlah mama harus dirawat di rumah sakit jiwa. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, saya marah sama Tuhan karena di momentum itu saya juga menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Saya mau masuk seminari waktu itu.
Saya bilang sama Tuhan, saya teriak, bahkan bapak rohani saya ada di situ. Tuhan, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan, saya sudah mau jadi hamba Tuhan, mau diperlengkapi di seminari. Tetapi kenapa Tuhan? Mama saya Tuhan izinkan sakit keras, bahkan sakit jiwa. Ya, saya marah betul sama Tuhan. Ya, walaupun sekarang mama saya sudah sembuh ya Bapak Ibu Saudara, itu mujizat Tuhan. Nanti mungkin lain kali kita bisa cerita. Ya. Tetapi pada waktu itu saya kecewa sama Tuhan. Saya akhirnya ogah untuk berdoa. Saya nggak mau lagi baca firman. Bahkan saya hampir membatalkan untuk masuk seminari. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau pujian penyembahan kita lakukan karena apa yang Tuhan perbuat, suatu saat ketika kita menghadapi persoalan dan Tuhan belum tolong, kita kecewa, kemudian kita meninggalkan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan lagi. Tapi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan Allah, sekalipun kita tidak disembuhkan dari sakit penyakit kita, sekalipun masalah ekonomi kita belum selesai, sekalipun persoalan keluarga kita belum selesai, kita akan berkata, terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Karena dasar penyembahan pujian kita adalah karena kita tahu Dia Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Ya. Oleh karena itu kita harus menyadari status kita sebagai daulos Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus. Kata hamba di sana dalam bahasa Yunani adalah daulos. Daulos itu artinya Bapak Ibu Saudara, budak gitu ya, budak yang tidak berharga, yang kemudian dibeli oleh seorang tuan. Kemudian budak itu harus setia mengabdi kepada tuannya tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sekalipun kita ada masalah Tuhan belum tolong gitu ya. Sekalipun kita ada sakit penyakit Tuhan belum sembuhkan, ingatlah kita ini daulos Bapak Ibu Saudara. Kita mengabdi untuk melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan itu tidak mengharapkan upah apa-apa. Sekalipun kita belum ditolong Tuhan, sekalipun masalah kita belum selesai, kita harus tetap setia sebagai pelayan, pemuji dan penyembah Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, saya ada masalah, saya nggak mau ke gereja. Saya ada persoalan, saya nggak mau lagi datang ibadah. Gitu ya. Kita ini daulos Bapak Ibu Saudara. Daulos itu nggak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Seluruh hidupnya harus diabdikan kepada Tuhannya. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya. Kemudian sikap hati yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nggak lama lagi ya Bapak Ibu Saudara, sabar ya. Iya. Kemudian sikap hati selanjutnya adalah bersyukur gitu ya. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Salah satu sikap hati yang kita harus miliki untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan di gereja adalah sikap hati yang bersyukur. Ya. Wah, tapi saya banyak masalah, Pak. Saya banyak persoalan, sehingga ketika datang ibadah pikiran saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa bersyukur kepada Tuhan karena masalah itu begitu mengikat saya, begitu menekan saya, begitu membuat saya tidak bisa fokus ibadah. Ya seringkali masalahnya begitu ya Bapak Ibu Saudara, ada persoalan sehingga susah sekali ibadah itu dengan ucapan syukur. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti ada masalah. Ya nggak ada yang nggak punya masalah ya di dunia ini ya. Atau ada yang bebas dari masalah di sini Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Anak kecil ada masalah sama temannya gitu ya. Masalah dengan uang jajan, ada masalahnya Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang dewasa lebih kompleks lagi masalahnya. Nah jadi apakah kita dengan semua masalah kita yang nggak ada habis-habisnya sampai kita menghadap Tuhan kita nggak mau mengucap syukur dalam ibadah? Kan tidak juga. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita datang beribadah dengan segala masalah yang ada. Tapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, bahwa ketika pun kita menghadapi masalah, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah, kita akan baik-baik saja. Saya banyak sekali persoalan pergumulan yang saya hadapi Bapak Ibu Saudara. Saya dari keluarga yang broken home. Papa mama saya itu, papa itu sudah meninggalkan kami sejak saya masih SMA. Bahkan sebelum saya SMA pun papa itu ulahnya banyak sekali, main perempuan, minum, mabuk segala macam. Sehingga ini sangat menyakiti kami. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi melihat masalah itu sebagai sesuatu yang besar.
Karena kita punya Tuhan dan Allah. Itu yang membuat hati kita kemudian tenang ketika datang beribadah. Walaupun masalahnya belum selesai, kita tahu kalau kita datang sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja kok. Walaupun cicilan kita lagi banyak, tapi kalau kita datang sama Tuhan, aman-aman saja kok. Gitu. Walaupun sakit penyakit kita masih belum ada titik terangnya, tapi kalau kita datang sama Tuhan, aman-aman saja kok. Sehingga ini yang membuat kita bersyukur walaupun ada masalah dalam hidup kita. Ini yang membuat ibadah kita lepas gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ibadahnya nggak lepas, nggak enak ya. Mau memuji Tuhan itu mulutnya serasa kaku gitu ya. Terpujilah namamu Tuhan gitu ya. Jadi tidak luas gitu, tidak leluasa ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya adalah sikap hati yang kudus gitu ya. Ini sangat penting. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang kudus. Mazmur 66 ayat 18 ini agak mundur mazmurnya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau dengar. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan rasanya kering gitu ya. Wah, rasanya nggak merasakan apa-apa. Biasanya kalau datang sama Tuhan itu terharu, wah rasanya pengen nangis, rasanya Tuhan itu begitu dekat. Tapi kok ini datang sama Tuhan kering sekali gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketidakmampuan untuk merasakan hadirat Allah di dalam pujian dan penyembahan menyatakan ada masalah yang mendasar antara Allah dan kita, yaitu dosa. Ya. Dosa itu tidak hanya berbicara tentang perzinahan, mencuri, selingkuh, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi dosa juga berbicara ketika kita sudah merasa puas dengan kerohanian kita. Ya makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius 5 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin hatinya di hadapan Allah. Miskin hati di sini tidak berbicara tentang hal-hal materi, tapi miskin hati di sini kita merasa bahwa kita itu tidak punya apa-apa dan kita membutuhkan setiap hari jamahan Allah. Kita butuh setiap hari datang kepada Allah untuk diisi hati kita yang miskin ini. Ya. Sehingga ketika kita memuji, menyembah Tuhan itu enggak kering Bapak Ibu Saudara, karena ada hati yang rindu di sana. Gitu ya. Jadi kita harus memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Kita selalu merasa butuh di-upgrade kerohaniannya. Kita selalu butuh datang sama Tuhan. Kita selalu merasa butuh datang PBI dan WBI. Kita selalu merasa butuh datang ibadah ke gereja. Kita selalu merasa butuh datang kepada Tuhan di doa-doa pribadi kita. Karena kita merasa miskin hati. Orang yang merasa kaya hati itu Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip ya, kaya hati, dia akan mulai luntur semangatnya untuk datang kepada Tuhan. Kalaupun dia ibadah memuji menyembah Tuhan, rasanya kering Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 15, kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Sehingga kalau kita berhenti bertumbuh, kita tidak menjalankan apa yang Kristus mau. Kalau kita tidak punya miskin hati, kita pasti berhenti bertumbuh. Karena kita sudah puas dengan kerohanian kita. Ya. Dan kalau Bapak Ibu baca Yakobus 4 ayat 17 dikatakan di sana, jika seseorang tahu bagaimana berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, itu dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan mau kita bertumbuh setiap hari, tapi kita tidak mau terus mencari Allah untuk bertumbuh, artinya kita sudah berdosa. Makanya saya katakan tadi, dosa itu tidak hanya berbicara tentang berzina, mencuri dan selingkuh, tetapi ketika kita tidak lagi merindukan Allah lebih lagi, itu pun dosa sebenarnya. Sehingga ini membuat kadang-kadang penyembahan kita itu menjadi kering. Ya, kemudian penutup Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Biasanya kalau sudah penutup, wah senang ya gitu ya, karena sudah di akhir khotbah gitu. Ini penutup Bapak Ibu Saudara. Saya kasih statement seperti ini. Pengabdian dalam pelayanan pujian dan penyembahan merupakan panggilan dan kewajiban setiap orang percaya. Jadi nggak ada tawar-menawar. Bapak Ibu Saudara kalau mengaku Kristen, percaya Yesus sungguh-sungguh, ini sudah jadi panggilan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Nah, tapi yang menarik, pujian dan penyembahan dilakukan bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di tempat kerja, di rumah tangga, bahkan di lingkungan. Karena pujian dan penyembahan yang benar bukan hanya ketika mulut kita memuliakan Tuhan, tapi pikiran dan perilaku kita juga turut memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya memuji Tuhan dalam gereja atau ibadah-ibadah pribadi kita, tapi ketika kita di tempat kerja, kita pun memuji dan memuliakan Tuhan dengan sikap hidup kita. Supaya di tempat kerja orang-orang bisa melihat bahwa ada Kristus dalam diri kita dan Kristus dimuliakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hebat di gereja tapi tidak hebat di rumah.
Hebat pelayanannya gitu ya, jadi worship leader, wah luar biasa. Ketika dia memimpin di depan rasanya itu hebat sekali gitu ya. Tapi ketika sampai di rumah, ya, dia menjadi orang yang berbeda. Suka pukul istri, gitu ya, tidak mengasihi anak. Ya. Kemudian ada yang wah pujian penyembahan gitu ya, hebat pelayanannya. Ya, di gereja pelayan hebat, tapi di luar pemabuk hebat gitu ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pujian penyembahannya hanya dilakukan di gereja, tapi tidak di dalam hidupnya. Sehingga tidak muncul pikiran dan perilaku yang sesuai dengan apa yang Kristus mau, gitu ya. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, mama saya pernah bertanya. Mama saya punya satu kenalan ya. Beliau bertanya kepada saya, "Ibu itu bukan di sini ya Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih di Medan. Ibu itu kalau WL di depan itu hebat sekali nak," katanya gitu. Tidak pernah absen dalam persekutuan gereja. Semua diikuti. Tapi yang buat mama kaget, ketika mama dengar kabar dan mama lihat sendiri katanya gitu, dia nendang mertuanya di rumah. Sampai mertuanya itu jatuh dan kakinya pincang. Dan itu ternyata bukan hanya dilakukan satu kali, beberapa kali. Kok bisa gitu ya nak? Ya, padahal dia rajin sekali ke gereja, padahal dia rajin sekali pujian penyembahan, jadi worship leader lagi di gereja, rutin. Nah, kenapa kira-kira bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya karena itu tadi, pujian penyembahannya hanya di gereja, tetapi tidak dalam perilaku sehari-hari. Jadi pujian penyembahan bukan hanya di mulut, tapi di pikiran kita dan juga perilaku kita. Ya. Kemudian penutup Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi penyembah Tuhan harus menyembah dalam roh. Artinya roh kita harus diperbaharui di dalam Kristus. Dan saya yakin roh kita semua di sini sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita memenuhi syarat untuk jadi pengabdi pelayanan, pujian dan penyembahan. Gitu ya. Yang pertama kita memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, tidak hanya percaya Yesus gitu ya, roh kita diperbaharui, tetapi kita juga harus menyembah Tuhan dalam kebenaran. Ini berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang perilaku tadi. Jadi dua syarat ini untuk jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Seseorang tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan hanya dengan kebenaran. Artinya dia tidak percaya Yesus tapi dia berbuat baik gitu ya. Oh, itu enggak bisa. Pujian penyembahan seperti itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Atau misalnya dia sudah percaya Yesus tapi enggak melakukan kebenaran. Seperti yang tadi, dia rajin ibadah pelayanan tapi sikap hidupnya amburadul. Oh, enggak berkenan juga di hadapan Tuhan. Jadi harus seimbang. Kita percaya Yesus dan sikap hidup kita juga menunjukkan kita seorang yang percaya Yesus. Ini penutup terakhir Bapak Ibu Saudara. Oh, ini paling terakhir ya. Penutup paling terakhir. Ya, ini adalah Eugene O'Kelly. Namanya agak susah Bapak Ibu Saudara. Dia seorang penulis buku Casing Daylight. Ya, jadi dia ini seorang akuntan Bapak Ibu Saudara. Akuntan yang hebat lah di satu perusahaan akuntansi. Ya, satu kali dia merasa sakit kepala, sangat sakit kepala gitu, pusing lah. Kemudian dia datang ke dokter dan kemudian periksa, check up sana sini. Kemudian dokter bilang, wah, maaf Pak, Bapak terkena kanker otak yang sudah tidak bisa disembuhkan, gitu ya. Walaupun kita lakukan operasi, udah nggak mungkin Pak. Ini sudah stadium paling akhir. Jadi menurut diagnosa kami sebagai dokter, hidup Bapak itu tinggal 100 hari saja, kurang lebih 3 bulan, gitu ya, 3 bulan 10 hari. Kemudian dia sedih sekali, tapi kemudian semangatnya bangkit Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu 100 hari itu, dia kemudian melakukan semua hal yang bermakna dalam hidupnya. Yang tadinya dia sibuk kerja gitu ya. Dia mulai menyusun kembali schedule hidupnya, prioritas hidupnya. Wah, dia mulai ingat Tuhan gitu ya. Dia kemudian ingat keluarga. Dia melakukan apapun yang menurut dia itu bermakna. Dia meninggalkan bahkan pekerjaannya supaya dalam 100 hari itu dia setidaknya memiliki hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Dan betul saja, akhirnya dia tuangkan semua kisah hidupnya selama 100 hari itu di buku Casing Daylight. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa searching. Apa yang kita pelajari dari cerita ini Bapak Ibu Saudara? Hidup itu singkat saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan berkata kita ini seperti
daun yang hari ini ada ya besok nggak ada. Bahkan Salomo mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, kita ini seperti uap saja gitu ya, cepat saja berlalunya. Jadi hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini singkat, marilah kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar dan yang baik. Saya mau katakan seperti ini, hiduplah seperti Bapak Ibu Saudara akan mati besok. Bapak Ibu Saudara kalau tahu besok mati, besok meninggal gitu ya, besok meninggal, pasti Bapak Ibu Saudara melakukan yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Wah, enggak lagi melakukan hal yang sia-sia. Memaksimalkan hidup semaksimal mungkin untuk Tuhan, karena tahu besok kita udah enggak ada. Oleh karena itu semangat itu harus ada. Hiduplah seperti besok kita udah tidak ada lagi, sehingga kita bisa memaksimalkan hidup kita sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih dan setia-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu sudah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar, kami harus menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ampuni kami Tuhan jika selama ini seringkali kami belum hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami seringkali masih belum maksimal menjadi seorang pelayan, pemuji dan penyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, bukan hanya di gereja, bukan hanya di ruang-ruang ibadah, tetapi di tempat kerja kami, di rumah tangga kami, di lingkungan kami Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, untuk Bapak Toto Wijarjanto dan juga Saudara Okta Joshua Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan, biarlah di pertambahan usia beliau-beliau di 1 tahun ini Tuhan, Engkau terus menambahkan berkat-Mu, hikmat-Mu, bahkan hati yang semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang beliau-beliau sedang gumuli hari-hari ini, kiranya Tuhan yang menolong sehingga semuanya boleh terjawab pada waktunya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau terus tuntun gereja-Mu Tuhan untuk melakukan visi Tuhan di tengah-tengah gereja ini, sehingga gereja-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi penjala manusia, sehingga lewat gereja-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Andri dan juga bersama dengan ibu dan keluarga yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, berikan semangat, tambahkan terus kesetiaan dan juga berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap perancang, bahkan setiap jemaat Tuhan yang menjadi bagian dari gereja ini, Tuhan juga terus menolong dan juga boleh bersatu hati membawa gereja-Mu bagi kemuliaan Kristus. Apapun pergumulan gereja ini hari-hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang jawab sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk perancang gereja periode April 2023 sampai 31 Desember 2024. Kiranya Engkau terus yang meneguhkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, memiliki sikap hati yang mau melayani Tuhan, mau memikirkan bagaimana gereja ini boleh membawa kemuliaan bagi Kristus. Biarlah hati hamba, hati yang melayani senantiasa ada di dalam setiap Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sudah tetapkan menjadi perancang gereja ini. Berikan juga semangat kreativitas sehingga boleh memunculkan hal-hal baru, hal-hal yang boleh membawa kemuliaan dan kemajuan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk perekonomian jemaat. Kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan Yesus jemaat-Mu pribadi lepas pribadi dalam segala usaha pekerjaan mereka, di dalam segala usaha yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati sehingga berkat-berkat-Mu boleh dicurahkan di tengah-tengah usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kalaupun ada jemaat-Mu sekarang yang sedang berkekurangan, kiranya Tuhan limpahkan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk
jemaat-Mu yang sedang sekolah dan juga menempuh pendidikan. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati mereka. Tuhan berikan kecerdasan 10 kali lipat sama seperti yang Kau berikan kepada Daniel. Biarlah kiranya mereka boleh juga menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di lembaga pendidikan manapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, yang mana mereka bisa bersama-sama nantinya bertumbuh di dalam Kristus. Untuk juga jemaat-Mu yang sedang berpacaran atau bertunangan, kiranya Tuhan teguhkan terus di dalam Kristus sehingga mereka boleh menjaga kekudusan hidup mereka sampai di hari pernikahan dan mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit dan juga lanjut usia. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, bahkan biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, beliau boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa setiap obat-obatannya dikonsumsi dan juga tindakan medis yang dilakukan, Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga boleh menjadi media kesembuhan bagi beliau-beliau. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang hamil. Tuhan, ada Ibu Stella dan juga Ibu Dita. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Tuhan juga yang menjaga kandungan mereka sampai hari H lahirnya nanti. Tuhan, kami berdoa biarlah anak yang dikandung boleh lahir dengan sehat, dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Segala hal yang dibutuhkan untuk proses kelahiran, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk rencana renovasi gereja ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah dirancangkan untuk pembangunan gereja dan juga dana yang diperlukan, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya, karena kami tahu ini rumah Tuhan, Tuhanlah yang akan mencukupkan. Ini pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap donatur yang ada dan untuk setiap dana yang sudah terkumpul. Kami bersyukur ini semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk TK Dian sebagai sarana pendidikan di tempat ini untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang. Kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga sekolah ini boleh terus menjadi perpanjangan Tuhan bagi jiwa-jiwa, sehingga banyak anak-anak yang kemudian boleh mengenal Kristus lebih lagi dan boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk saudara Kevin yang terpanggil sepenuh waktu untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan di STBI. Tuhan, kiranya Engkau terus yang meneguhkan panggilannya Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk memenuhi panggilan sebagai hamba-Mu. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak godaan yang diperhadapkan dengan para hamba-Mu. Oleh karena itu hamba berdoa untuk saudara Kevin. Biarlah kiranya Tuhan terus yang menolong dia, meneguhkan hatinya, bahkan biarlah dia memiliki semangat untuk boleh menempuh pendidikannya untuk diperlengkapi nantinya di STBI. Dan Engkau pakai dia luar biasa Tuhan dimanapun nanti Tuhan tempatkan dia. Tuhan, nama-Mu berdoa juga Tuhan untuk daerah Gempol, untuk perekonomian jemaat, iman jemaat dan rencana pembangunan gereja. Tuhan kiranya yang terus menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, secara khusus untuk pergantian presiden kami Tuhan, dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo. Kiranya dalam transisi ini Tuhan, Tuhan yang menolong sehingga pembangunan yang sudah dibangun dan yang sudah baik bisa dilanjutkan lagi Tuhan Yesus, dan yang apa yang harus diperbaiki di masa-masa pemerintahan Bapak Jokowi bisa diperbaiki oleh pemerintahan yang baru. Kami berdoa Engkau juga yang memberkati wakil presiden yang ada dan seluruh jajarannya nantinya, sehingga boleh membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, menjadi Indonesia emas Tuhan, sehingga boleh mensejahterakan rakyat Indonesia juga ketika pemerintahannya melakukannya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh memimpin, untuk boleh memilih pemimpin-pemimpin kami yang akan nantinya duduk di bangku pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sungguh menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Biarlah kita mengerahkan hati kita mengerahkan hidup kita dan tangan kita terarah kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kiranya penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.